lihat karena kekurangan guru di sekolah kita ini kan, apa salahnya kalau Taman SMA pun menjadi guru di sini. Jadi kami lihat dari prestasinya bisa kan, dia itu tetap juara dia. Jadi kami tawarkanlah sama beliau untuk guru di sini kan. Kami tawarkan guru bahwa ini bersedia untuk duluan itu namanya TKS, tenaga komite sekolah. Jadi selama TKS Bapak di sini dia itu fokus selalu untuk tenun, untuk merangsang tenun. Bagaimana contohnya tenun ini bisa dikembangkan, bisa dikembangkan menjadi sampai contoh untuk tingkat prawisata dunia, mengajar bertenun. Dia itu ini memanfaatkan kuliahnya cuma Sabtu, Senin, Kamis mengajar. Jadi di sana Bapak ini mampu untuk menyekolahkan dirinya sendiri. Saya mengajar di sini sejak tahun 2002. Anak-anak di desa kan lain dengan anak-anak di kota. Anak-anak di kota itu harus penuh dengan sanjungan begitu. Jadi kalau anak-anak di desa itu, kalau disanjung, anak-anak ini jadi berlaga di nomor satukan begitu. Hingga akhirnya kita sebagai tenaga pengajar ini menjadi dianggap remehkan oleh mereka. Jadi kadang untuk memberikan perhatian penuh pun kepada anak-anak di sini disimpan dalam hati aja. Jadi kita cubit sedikit saja pun, cubitan ini bukan cubitan bukan cubitan sakit misalnya. Kan kadang kita untuk menyapanya pun bisa kita dengan cubitan kecil di pipi seperti itu. Apalagi saya memberikan kasih sayang kepada anak didik, saya selalu berikan cubitan kecil kepada mereka. Saya tak pernah memberikan sanjungan yang luar biasa kepada anak didik. Kadang anak-anak ini mengertikan bahasa apa yang kita keluarkan, salah mengertikan. Nah, beda dengan kita keluarkan A di rumah, kadang A, kadang B lah. Itulah anak-anak ini. Jadi orang tuanya yang di rumah langsung memberikan ocehan itu kepada kita guru di sini. Jadi bukan hanya saya saja yang diperlakukan seperti itu. Semua kami guru-guru di sini memang diperlakukan seperti itulah. Sejak tahun 2002 karena siswa kami yang sedikit, sampai 2014 kami hanya mendapat gaji honor 300.000 per bulan. Jadi itulah kami bermohon kepada pemerintah juga agar melihat apalagi sekolah-sekolah yang di pedesaan ini karena kekurangan guru. Saya pun diangkat jadi guru pengajar di sini karena nggak ada guru di sini. Jadi teman-teman kami pun kalau boleh ya tolonglah diberikan perhatiannya, karena itulah 300.000 sekolah kami dengan jumlah 78 orang, berapalah dana bosnya, karena sudah nggak bisa lagi memungut biaya dari siswa. Jadi dana bos yang sedikit itulah dipergunakan kepala sekolah kami untuk membiayai honor kami kemarin, sama dengan honor yang sekarang. Dan dari sanalah saya termotivasi untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan itu agar terbantu. Yang 300.000 maaf kata uang sangat berharga, tapi nilai 300.000 itu untuk biaya kuliah, transport dari Muara lagi ke tempat kuliah, biaya kuliah lagi. Jadi kadang kalau saya perkirakan per bulannya itu saya harus keluarkan uangnya sekitar 700.000. Itu belum lagi makan. Itu cuma biaya transport ke sana, ke perkuliahan dan biaya kuliah selama 1 bulan itu. Honor yang saya dapat kemarin 300.000 karena nggak bisa lagi dari siswa, semua itu dari bos kan 300.000. Dengan kita gagal pun untuk mendidik anak-anak ini, kita sudah duka di sana. Kalau di kuliah kan bukan dari orang tuanya, dari beasiswanya.
Iya. Dari SD kan ya kan tiga apa jualan-jualan anak makanan-makanan itu, goreng-gorengannya itu. Oh gitu. Ya sampai kuliah di Bangkok gitu. Masih honor dia di sini. Honor. Lagi mengajar di sini. Iya. Pulang dari sekolah jam 12 itu lanjut ke apartemennya itu. Oh, gitu. Sampai siang pagi sampai subuhnya. Minggu udah selesai apartemennya itu. Sampai Lanjut malam lagi, ya? lanjut lagi sampai siang lagi gitu. Sebagian yang sebagian pertemuan itu usaha sendiri, sebagian dari penampungan teman-temannya itu pertemuannya itu. Cuma Pak Guru ini ya laki-laki pertuna, semuanya penampungan. Iya, semuanya rata-rata pertuna semua orang itu. Kadang dia nitip sama itunya, kakaknya dari jam 7 malam sampai jam 2 subuh. Kuliah ini yang membuat saya bisa kuliah. Oh gitu. Kalau nggak ada ini nggak mungkin sama sekali kemana lah. Agar kita bisa sekolah, ya udah pekerjaan apapun dikerjakan lah. Sambil kuliah, sambil ngajar di sini, sambil bertenun. Tamat SMA saya langsung honor di sini. Karena memang ini juga kekurangan tenaga pengajar. Dulu di sini gurunya hanya ada 3. Satu sekolah inilah. Saya di kelas 1 lah. Pulang sekolah kan kita langsung ke sini. Iya, sampai malam. Kadang juga sampai pagi. Kalau dikerjakan dari pagi bisa satu kain sampai sore. Iya. Di sini kan banyak yang sudah tua-tua. Jadi yang tua itu yang menenun yang kasar itu tadi lah. Pokoknya kalau ke penjual, kalau ke pemakai langsung kami kasih 1,5. Karena kan gini, kalau kami kasih nanti harganya sama seperti untuk penjual itu kan sudah kemana lah. Penjual itu kan nanti jadi berhenti jualannya karena sudah langsung ke sini. Saling menghidupi lah. Udah paling mahal kemarin itu 150.000. Lebarnya 70 cm lebarnya. Panjangnya ada itu 160. Kalau dimulai dari seperti ini untuk 3 hari bisalah 3 lembar. Kalau dimulai dari awal. Karena dipakai untuk pesta kan, pada musim pesta ya mahal lah dia. Ini kalau satu setel sarung dia kami jual langsung ke pemakai 1,5 juta, satu setelan. Ya pengerjaannya sih sama, hanya ini benangnya lebih halus. Pagi saya sekolah, pulang sekolah saya bertenun, kadang ke ladang, masih ke ladang juga. Saya kadang tidurnya jam 9, bangunnya lagi jam 2 sampai pagi. Itulah tadi, karena iya, karena ada prinsip harus bisa merubah. Jangan seperti itu terus. Ini bertenunnya sudah saya kurangi memang, karena saya melihat di Google itu terlalu banyak duduk bagi pria itu salah. Jadi saya sekarang kebanyakan membina saja itu. Kadang sampai ke desa yang di seberang sana, iya di hutan lontung itu. Inilah pas seberang itu. Ada juga ya? Ada, saya bina di sana. Orang masuk TV susah. Saya tak usah saya panggil, saya masuk ke TV apapun itu. Tidak saya lihat pun. Kebanggaan bagi saya. Sudah sangat banyak tamu-tamu saya yang datang ke sini, itu selalu permasalahan saya. Apa masalahnya? Ya masalahnya di modal. Karena saya kan mengumpulkan ini, mengumpul ulus-ulus di sini. Jadi modalnya juga harus besar ke sana.
suka duka sebagai pertonun juga sangat banyak, apalagi kita seorang laki-laki kan. Orang beranggapan kalau pekerjaan bertenun itu adalah pekerjaan perempuan. Banyak ocehan-ocehan pahit yang membuat kita kadang sampai tak sanggup mendengarkan ocehan-ocehan itu. Tapi di antara mereka banyak juga yang memberikan semangat, memberikan dorongan-dorongan untuk lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi mengerjakan kegiatan bertenun itu. Kadang kita sudah memberikan apa yang ada di otak, memberikan ilmu kepada mereka, toh juga setelah mereka dapat, kita sudah tak dianggap apa-apa lagi. Saat mereka butuh, misalnya motif baru, mereka datang. Setelah mereka tahu dengan motif dan cara mewarnai dan cara membuat bertenunnya, ya mereka lupa juga. Dulu saya punya penenun itu ada sekitar yang saya bina ada 30 orang. Tapi ya karena mereka sudah mahir, mereka keluar juga. Sudah mahir, keluar juga. Kalau pertemuan kan memang berat. Itu kebanyakan banyak orang sakit ginjal, orang itu. Kayak itu pun udah gimana aku bilang, ada gejala ginjal ya. Memang bahaya pertemuan ini. Memang banyak resikonya. Ada penyakit mani kan telat makan kan karena kemarin kan memang kurang sehat ya Kak Guru ini karena sakit apa namanya angin dulu dilarang sama abang yang nggak bisa bertemu lagi malam mesti pagi. Kadang karena dia mudah dikerjakan, orang yang menenun pun sembrono aja mengerjakannya. Beda printing, beda ATBM, beda kami. Jadi banyak orang berpikir kalau kami ATBM. Oh bukan, kita bukan ATBM. ATBM itu memakai alat. ATBM bisa mengeluarkan hasil segini luasnya, ya kan? Segini lebarnya, bisa. Kalau kami enggak, yang 100 cm pun kami sudah sangat lebar itu karena tangan sendiri. Kadang saya takutnya seperti ini. Mungkin mereka ini cuma melihat motif saya saja. Motif itu nanti diprintkan di sana hingga akhirnya tenunan kami makin lama makin enggak laku lagi. Karena saya lihat sekarang di pasar apa motif yang kami buat sudah ada di pasar dengan harga 1/10 dari harga tenun kami. Kalau kami buat hasil kami 1.500.000, yang di pasar itu 150.000. Yang namanya mesin dengan tenunan kami, inilah misalnya kain ini kan, lebih bagus ini, lebih rapat kan itu. Hanya karena ini manual, kami kerjakan dengan tangan sendiri, ya udah pastilah lebih mahal kan? Penenun ini susah kali untuk sejahtera. Mati kalian penenun. Kan jadi mati kami seperti itu. Yang kami jual 1.500.000. Datang printing. Gak ada beda, persis seperti apa yang kami tenun. Gak ada bedanya. Cuma kainnya yang membedakan. Orang kan lihat dari jauh, tak usah memegang, itu udah dilihat cantik. Saya beli seperti itu. Jarang itu orang laki-laki menekuni pun, jarang di daerah kami ini. Orang laki-laki itu namanya kayak dia nggak rendah, padahal dia itu kan nggak rendah. Itu kan sekarang fokus untuk meningkatkan ekonomi. Yang dari mana pun itu kan, apalagi ini yang diminta pemerintah. Kan pemerintah sekarang sebentar menggali kebudayaan yang dulu kan. Jadi itulah yang kami salut sama Bapak ini.
Jadi ada prinsip dalam hati, harus bisa merombak, harus bisa merubah kehidupan itu dari yang terpuruk untuk lebih maju sedikit lah. Apapun yang mereka lakukan bagi saya, jika saya terima dengan baik, hasilnya akan baik.